wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Waci Sari. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan dan mereview beberapa jurnal dari pendekatan fenomenologi, etnometodologi, dan etnografi. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mereview jurnal dengan pendekatan hermeneutika. Simak videonya sampai habis ya teman-teman. Sebelum saya mereview jurnal, terlebih dahulu saya jelaskan apa itu hermeneutika. Jadi, hermeneutika adalah sebuah pendekatan atau metode interpretatif yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks, baik itu teks sastra, filosofis, agama, atau budaya. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneun, yang berarti menerjemahkan atau menafsirkan. Dalam konteks yang lebih luas, hermeneutika tidak hanya terbatas pada interpretasi teks tertulis, tetapi juga dapat diterapkan pada pemahaman makna dalam konteks budaya, sosial, dan sejarah. Hermeneutika muncul sebagai sebuah disiplin pada awalnya dalam konteks teologi dan filosofi, khususnya dalam budaya untuk memahami dan menafsirkan teks-teks religius seperti Alkitab. Namun, seiring berjalannya waktu, hermeneutika telah berkembang menjadi bidang yang lebih luas dan dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk sastra, sejarah, antropologi, filsafat, dan sosiologi. Pendekatan hermeneutika mengakui bahwa proses interpretasi tidak hanya terjadi secara objektif, tetapi juga dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, dan prasangka individu yang melakukan interpretasi. Oleh karena itu, hermeneutika mengakui bahwa penafsiran teks adalah sebuah proses yang subjektif dan berbagai interpretasi dapat muncul dari teks yang sama, tergantung pada perspektif dan konteks pembaca. Dalam praktiknya, hermeneutika melibatkan serangkaian langkah analisis termasuk pembacaan teks secara kritis, pengidentifikasian konteks historis dan budaya di mana teks itu dihasilkan, memperhatikan struktur bahasa dan gaya penulisan, serta memahami tujuan dan maksud penulis. Hermeneutika juga menekankan pentingnya dialog antara teks dan pembaca, di mana makna diproduksi melalui interaksi dinamis antara keduanya. Tujuan utama studi hermeneutika adalah untuk memahami dan menafsirkan teks, baik itu teks sastra, filosofis, agama, atau budaya dengan lebih mendalam dan komprehensif. Namun, samping itu terdapat beberapa tujuan tambahan yang mendasari pendekatan hermeneutika. Yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam. Hermeneutika bertujuan untuk membantu kita memahami makna yang terkandung dalam teks dengan lebih mendalam. Ini melibatkan menggali lapisan-lapisan makna yang mungkin tersembunyi di balik kata-kata atau simbol-simbol yang digunakan dalam teks. Kedua, pemahaman konteks. Studi hermeneutika berusaha untuk memahami teks dalam konteksnya yang lebih luas, termasuk konteks sejarah, budaya, sosial, dan politik di mana teks tersebut dihasilkan. Ini membantu kita untuk memahami bagaimana teks tersebut diresepsikan dan diinterpretasikan oleh masyarakat pada saat itu. Ketiga, relevansi kontemporer. Hermeneutika juga bertujuan untuk menarik relevansi kontemporer dari teks-teks klasik atau tradisional. Ini melibatkan memahami bagaimana teks tersebut dapat diterapkan atau diinterpretasikan dalam konteks dan situasi yang berbeda-beda. Keempat, pembangunan pengetahuan. Studi hermeneutika juga berkontribusi pada pembangunan pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu seperti sastra, sejarah, filsafat, dan agama. Dengan menerapkan pendekatan hermeneutika, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang teks-teks klasik dan memperkaya diskusi dan penelitian di berbagai bidang. Kelima, refleksi dan kritisisme. Hermeneutika mendorong refleksi kritis terhadap teks dan pengalaman kita sendiri sebagai pembaca. Ini melibatkan mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari interpretasi kita dan mengenali peran subjektivitas dalam proses interpretatif. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam hermeneutika yang membentuk landasan bagi pendekatan interpretatif terhadap teks dan konteks adalah: pertama, prinsip konteks.
Prinsip ini menekankan pentingnya memahami teks dalam konteks yang lebih luas, termasuk konteks sejarah, budaya, sosial, dan linguistik di mana teks itu dihasilkan. Hermeneutika menganggap teks tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteksnya, dan bahwa pemahaman terhadap teks sangat dipengaruhi oleh konteks di sekitarnya. Kedua, prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan menekankan bahwa teks harus diinterpretasikan sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai bagian-bagian yang terpisah. Ini berarti bahwa setiap bagian dari teks harus dipahami dalam hubungannya dengan keseluruhan teks, dan bahwa keseluruhan teks memiliki makna yang lebih besar daripada hanya jumlah bagian-bagiannya. Ketiga, prinsip dialogikal. Prinsip dialogikal menyoroti pentingnya dialog antara pembaca dan teks. Hermeneutika menganggap interpretasi teks sebagai proses dinamis yang melibatkan interaksi antara pembaca dan teks, di mana pembaca memberikan makna kepada teks sambil juga menerima dan merespon makna yang tersirat dalam teks. Ini berarti bahwa makna tidak hanya ditemukan dalam teks itu sendiri, tetapi juga dalam interaksi antara pembaca dan teks. Keempat, prinsip interpretasi subjektif. Hermeneutika mengakui bahwa interpretasi teks adalah proses yang subjektif, dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan prasangka pembaca. Oleh karena itu, hermeneutika menekankan pentingnya kesadaran akan posisi subjektif pembaca dalam proses interpretatif, serta pengakuan terhadap berbagai interpretasi yang mungkin muncul dari teks yang sama. Kelima, prinsip historis. Prinsip ini menyoroti pentingnya memahami teks dalam konteks historisnya yang khusus. Hermeneutika mengakui bahwa teks diproduksi dalam konteks sejarah yang unik, dan bahwa pemahaman terhadap teks tersebut harus memperhitungkan konteks historis di mana teks itu dihasilkan. Jadi, jurnal yang akan saya review adalah jurnal dengan judul Analisa Kisah Yusuf dalam Al-Quran dengan Pendekatan Hermeneutika. Jurnal ini adalah sebuah jurnal yang menarik yang membahas kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran melalui lensa hermeneutika. Jurnal ini membawa pembaca dalam perjalanan interpretatif yang mendalam untuk memahami makna-makna tersembunyi dalam kisah yang signifikan ini. Salah satu aspek yang menonjol dari jurnal ini adalah pendekatannya yang interdisipliner. Penulis tidak hanya menggali teks Al-Quran secara langsung, tetapi juga menggunakan metode hermeneutika untuk memahami konteks sejarah, budaya, dan bahasa di mana kisah Yusuf diturunkan. Hal ini menghasilkan analisis yang kaya dan nuansa tentang pesan moral, nilai-nilai spiritual, dan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah tersebut. Selain itu, jurnal ini juga berhasil menyoroti pentingnya dialog antara teks dan pembaca, yang merupakan salah satu aspek kunci dari pendekatan hermeneutika. Pembaca diajak untuk terlibat secara aktif dalam proses interpretasi, menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan berarti tentang kisah Yusuf. Meskipun begitu, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa jurnal ini terlalu khusus dan teknis dalam pendekatan hermeneutikanya, sehingga memerlukan pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep hermeneutika untuk mengikuti analisis dengan baik. Selain itu, pengembangan lebih lanjut tentang implikasi praktis dari temuan analisis tersebut juga akan menjadi tambahan yang berharga bagi pembaca yang mungkin tertarik untuk menerapkan pemahaman tersebut dalam konteks kehidupan, konteks kehidupan sehari-hari, dan kontribusi yang berharga terhadap pemahaman umat Islam tentang Al-Quran secara lebih luas. Dengan menerapkan pendekatan hermeneutika, pembaca diajak untuk melihat Al-Quran sebagai sebuah teks yang hidup, terus-menerus memberikan makna dan relevansi dalam berbagai konteks zaman dan budaya.
Penting untuk dicatat bahwa jurnal ini tidak hanya memberikan analisis akademis semata, tetapi juga memberikan ruang bagi refleksi spiritual. Melalui pendekatan hermeneutika, pembaca dapat menggali makna-makna yang mendalam dan relevan untuk kehidupan mereka, serta menemukan pelajaran moral dan spiritual yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seperti halnya dengan banyak jurnal akademis, beberapa aspek mungkin menjadi subjek kritis, misalnya penekanan yang lebih besar pada aspek-aspek teknis dan metodologis dari pendekatan hermeneutika mungkin membuat jurnal ini kurang mudah diakses bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan terminologi atau konsep-konsep hermeneutika. Oleh karena itu, penulis dapat mempertimbangkan untuk menyediakan definisi yang lebih jelas atau contoh konkret untuk mendukung pembaca dalam memahami analisis. Secara keseluruhan, analisa kisah Yusuf dalam Al-Quran dengan pendekatan hermeneutika adalah sebuah jurnal yang bernilai tinggi, tidak hanya bagi mereka yang tertarik dalam studi hermeneutika atau literatur Al-Quran, tetapi juga bagi pembaca yang mencari pemahaman yang lebih dalam tentang pesan moral dan spiritual yang terkandung dalam kisah-kisah Al-Quran. Dengan pendekatan yang teliti dan reflektif, jurnal ini memberikan kontribusi yang berarti terhadap diskusi tentang interpretasi Al-Quran dalam konteks modern. Setelah penjelasan dari saya mengenai pendekatan hermeneutika, jika teman-teman kurang paham, maka teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.